Sipir ini mengintip. Kemana tahanan di penjara ini? Ia membuka pintu. Beraninya kamu menakutiku bocah, membuatku kaget saja. Ketika sipir mengantar makanan, ia tidak melihat pemuda itu. Ia membuka pintu dan menemukan lingkaran. Ternyata tahanan itu berada di atas pintu. Kamu merasa dirimu seorang babi. Jika si sipir berkata apapun, maka akan ada kekerasan. Tapi si pemuda tersenyum. Berlatih di sel, langkah kiri kanan, mengambil langkah tanpa sepatu. Keesokan harinya si sipir masih tidak melihat tahanan. Tapi ia sudah biasa bermain petak umpen dengan dia. Kali ini lebih besar. Ia tidak melihat ada bayangan. Saat itu, ada sepasang kaki di belakangnya. Si sipir bahkan tak sadar. Si dia memiliki teknik menghilang. Sayangnya matahari membuat bayangan dirinya terlihat. Sipir itu berbalik. Bukankah kamu bisa bersembunyi? Bahkan bayanganmu hilang. Dia tersenyum. Menggambar mata ketiga di telapak tangan. Mulai berlatih berjalan. Akhirnya ia bisa melakukannya. Hari ini si sipir mengantar makanan lagi. Melihat tidak ada orang di sel ia pun murka. Kamu tidak lelah bermain. Kamu akan muncul di belakang diriku. Tiba-tiba, si sipir terlambat bereaksi. Dipukul keluar oleh dia. Bahkan ia berani melawan polisi. Ketakutan. Sipir menutup pintu sel. Alasan dia di penjara. Aku harus mulai dari masa lalu. Dia pada saat itu, setiap hari menganggur, mengendarai mobil dan menempel selebaran. Hari ini ditaruh dan besoknya dicek. Selama selebaran itu masih ada, berarti di rumah itu tidak ada orang. Ia pun mengambil kawat kecil. Mengutak-atik, pintu terbuka. Tapi dia bukan mencuri, tapi datang untuk beberapa hari. Ia menggunakan sikat gigi si pemilik rumah, memakai baju, memakan makanan, dan kemudian berfoto. Tapi dia memiliki tujuan, membetulkan barang di rumah. Baju juga dicuci. Ia hidup bahagia, melihat selebaran tidak hilang. Ia membobol pintu dan masuk. Rumah ini sangat besar, merasa seperti di rumah sendiri, mencuci baju dan makan, bermain bola dan mandi. Ketika ia tertidur, astaga, menakuti dia. Ia pun membawa tasnya, tapi melihat muka si wanita tadi, dia sangat sakit hati. Ia selalu dipukuli ayahnya. Jadi ia memutuskan kembali, melihat si wanita menangis di bak mandi. Dia memutar musik, membawakan wanita itu baju. Wanita itu merasa baikan. Mereka berdua bermain bola di ruang tamu. Suaminya kembali, melihat istrinya tidak menutup pintu. Ia menamparnya. Semua ini dilihat dia. Ia pun bermain golf di taman. Si suami yang mendengar suara, menelepon polisi. Tapi dia tidak memberikannya kesempatan. Berlutut. Kemudian bola lain, membuat si Sian berlutut kesakitan. Tapi ini hanya rasa sakit. Si wanita mengikuti dia. Mereka berdua menempel selebaran bersama. Masuk ke rumah orang. Dia memasak untuknya. Ia membantu mencuci baju. Sebelum pergi, mereka berfoto. Si wanita beradaptasi dengan cepat. Pergi ke rumah seorang petinju. Ia mengambil foto dia. Malam harinya saat mereka tertidur, pemilik rumah itu kembali. Melihat ranjangnya ditiduri orang asing. Ia mengambil sarung tinju. Untungnya tidak ada barang yang hilang. Mereka kesulitan. Keesokan harinya mereka menemukan satu rumah. Saat pintu dibuka, ia melihat ada orang terkapar di lantai. Dia menelepon orang rumah, tapi tidak ada yang menjawab. Mereka berdua mengurus orang tua itu. Tinggal sendirian. Setelah hari yang menyenangkan, tidak bertahan lama, anak si pria tua itu kembali. Melihat rumahnya ada orang asing, membawa mereka ke polisi. Polisi menemukan mayat si orang tua yang dikubur. Setelah diselidiki, orang tua itu meninggal karena kanker paru-paru, dan rumah yang telah dimasuki dia sebelumnya. Tidak ada juga yang melaporkan. Dia seharusnya tidak usah dipenjara. Dia seharusnya tidak usah dipenjara. Tapi si Sian membenci dia, dan memanggil polisi, membuat mereka tertarik. Dia dilempar ke jalanan oleh polisi. Dan si Sian menaruh bola golf, memukulnya, mengenai perut dia. Satu bola lagi. Dia terkapar di tanah kesakitan. Tapi polisi melihat dari mobil. Sampai si Sian puas dan pergi. Ia mendekati dia, yang sekarat. Kemudian, dia mendorong polisi. Temannya langsung membantu. Karena polisi, dia dijebloskan penjara. Tapi ini bukan perbuatan orang yang jantan. Oleh karena itu di penjara, dia juga tidak tinggal diam. Ia belajar golf.
Satu ketika temannya mengambil bola dia, ia bertengkar dengan sesama, membuatnya ia dikirim ke sel terpisah. Menenangkan diri, dia mulai memikirkan tembus pandang. Setelah latihan keras tiap harinya, ia berhasil. Setelah keluar penjara, ia mencari polisi itu. Ketika sedang mengambil bola, tidak melihat siapa yang mengenainya. Polisi itu hanya bisa sembunyi di balik dinding. Tapi bola itu seperti punya mata, selalu mengenai dinding. Kemudian memantul dan mengenai si polisi. Akhirnya ia bisa balas dendam. Kemudian giliran si Xian. Karena ia belajar teknik menghilang, ia dapat masuk ke rumah si Xian. Ia merasa ada seseorang di dalam rumah. Mencari di ruang tamu, tidak menemukan apa-apa. Tapi istrinya tahu. Dia datang. Si Xian mendengar pergerakan, membawa tongkat golf dan keluar. Melihat istrinya memandangi cermin. Tapi ia berkata, "Aku sayang padamu." Si Xian memeluk istrinya. Kali ini, istrinya memberikan tangannya ke dia. Astaga, ternyata teknik menghilang bisa digunakan seperti ini. Dia sudah mahir. Istrinya memberikan makanan ke si Xian. Ia memanfaatkan si Xian yang lengah. Si Xian merasa ada yang tidak beres. Sepertinya tidak ada orang. Dia memiliki rumah. Walau hanya si wanita yang tahu ada dirinya. Tapi itu sudah cukup. Di film ini, dia tidak memiliki batasan. Oleh karena itu semua emosi hanya ada di matanya saja. Ia berkeliling ruangan, merasakan kehidupan orang lain. Beberapa rumah kosong, seperti jiwanya. Sampai ia menemukan partner yang sama. Ia memiliki kebenaran, walau tubuhnya tembus pandang. Tapi cinta membuatnya tetap di sana.